Hai semuanya, pernah nggak sih kalian merasa hidup itu sebenarnya nggak terlalu berat, tapi rasanya tetap capek? Bangun pagi sudah lelah, malam ingin istirahat tapi pikiran terus berisik, dan di sela-sela itu kita bertanya-tanya, kenapa orang lain kelihatan baik-baik saja sementara kita harus berjuang menenangkan diri sendiri? Di titik seperti ini, hidup nyaman sering terdengar seperti sesuatu yang mahal, sulit, atau cuma milik orang-orang tertentu. Padahal kalau kita mau jujur, hidup nyaman bukan soal punya segalanya, tapi soal bagaimana kita berdamai dengan apa yang sedang kita jalani sekarang. Banyak dari kita mengira hidup nyaman berarti bebas masalah. Padahal yang lebih realistis adalah hidup yang masalahnya tetap ada, tapi kita nggak terus-terusan bertarung di dalam kepala. Hidup nyaman dimulai dari cara kita melihat hidup itu sendiri. Selama ini, kita terlalu sering mengukur kenyamanan dari luar, dari pencapaian, pengakuan, atau standar yang ditentukan orang lain. Kita lupa bahwa tubuh dan pikiran kita punya batas, punya kebutuhan, dan punya cara sendiri untuk merasa aman. Ketika kita memaksa diri terus mengikuti ritme yang bukan milik kita, wajar kalau akhirnya lelah. Hidup nyaman bukan berarti hidup lambat atau malas, tapi hidup dengan tempo yang masih bisa kita nikmati tanpa harus kehilangan diri sendiri. Kita boleh bergerak maju, punya ambisi, dan ingin berkembang, tapi tetap dengan nafas yang utuh, bukan terengah-engah. Salah satu kunci hidup nyaman adalah berhenti menjadikan hidup sebagai ajang pembuktian tanpa henti. Banyak dari kita bangun pagi dengan satu misi besar, yaitu membuktikan bahwa kita cukup baik, cukup berhasil, dan layak dihargai. Tanpa sadar, beban itu ikut kita bawa kemana-mana. Padahal, hidup bukan panggung lomba yang penontonnya harus selalu kita puaskan. Ketika kita mulai melepaskan kebutuhan untuk terus terlihat hebat, ada ruang kosong yang terbuka, dan ruang itulah tempat nyaman mulai tumbuh. Kita jadi lebih jujur pada diri sendiri, lebih peka pada apa yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekedar diinginkan. Hidup nyaman juga sangat berkaitan dengan cara kita memperlakukan pikiran sendiri. Pikiran kita sering seperti rumah yang pintunya dibiarkan terbuka lebar. Siapapun bisa masuk, termasuk kekhawatiran, perbandingan, dan ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi. Kita sering merasa capek bukan karena kejadian yang nyata, tapi karena skenario yang kita buat sendiri. Ketika kita belajar menyaring pikiran, bukan menekan atau mengusirnya, tapi mengenali mana yang perlu ditanggapi dan mana yang bisa dilepas, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak harus menanggapi semua hal dengan reaksi yang sama beratnya. Dalam hidup sehari-hari, kenyamanan sering muncul dari hal-hal kecil yang konsisten. Dari tidur yang cukup tanpa rasa bersalah, dari makan dengan tenang tanpa terburu-buru, dari memberi diri sendiri izin untuk berhenti sejenak. Kita terlalu sering menganggap remeh hal-hal dasar ini, padahal justru di sanalah fondasi hidup nyaman dibangun. Ketika tubuh kita dihargai, pikiran akan lebih mudah diajak bekerja sama. Ketika kita berhenti menyalahkan diri sendiri karena butuh istirahat, hidup tidak lagi terasa seperti musuh yang harus ditaklukkan. Hidup nyaman juga berarti berani berkata cukup. Cukup bekerja hari ini, cukup membandingkan diri dengan orang lain, cukup menyalahkan masa lalu, dan cukup mengkhawatirkan masa depan secara berlebihan. Kata cukup bukan tanda menyerah, tapi tanda sadar diri. Dengan mengatakan cukup, kita sedang melindungi energi yang kita miliki agar bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Hidup bukan tentang melakukan segalanya, tapi tentang memilih apa yang pantas mendapat perhatian kita. Pelan-pelan, kita akan menyadari bahwa hidup nyaman bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi sesuatu yang kita ciptakan lewat keputusan-keputusan kecil yang sering dianggap sepele. Dari cara kita berbicara pada diri sendiri, dari batas yang kita pasang, dan dari keberanian untuk hidup sesuai kapasitas kita, bukan kapasitas yang dipaksakan oleh dunia. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin jelas bahwa hidup nyaman sangat erat hubungannya dengan kejujuran pada perasaan. Banyak dari kita terbiasa memendam, berpura-pura kuat, dan menunda mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita diajari untuk bertahan, tapi jarang diajari untuk mendengarkan diri sendiri. Padahal perasaan yang diabaikan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menumpuk dan suatu hari muncul dalam bentuk kelelahan, emosi yang mudah meledak, atau kehilangan semangat tanpa alasan yang jelas. Hidup nyaman bukan berarti kita harus selalu merasa bahagia, tapi kita berani mengakui apa yang sedang kita rasakan tanpa menghakimi diri sendiri. Kenyamanan hidup juga bertumbuh ketika kita berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Banyak dari kita hidup dengan suara batin yang tidak pernah puas, selalu menuntut lebih, dan jarang memberi apresiasi. Kita merasa apapun yang sudah dilakukan masih kurang, masih kalah jauh dibanding orang lain. Padahal kalau kita mau jujur,
kita sudah bertahan sejauh ini bukan tanpa usaha. Menghargai diri sendiri bukan berarti merasa paling hebat, tapi mengakui bahwa kita manusia yang sedang belajar. Ketika kita mulai memperlakukan diri sendiri dengan sedikit lebih lembut, hidup tidak lagi terasa seperti tekanan konstan. Hubungan dengan orang lain juga sangat menentukan seberapa nyaman hidup kita. Terlalu sering kita memaksakan diri berada di lingkungan yang membuat kita harus selalu memakai topeng. Kita tertawa padahal lelah, mengiyakan padahal tidak sanggup, dan menahan pendapat demi diterima. Lama-kelamaan, ini menguras energi. Hidup nyaman membutuhkan keberanian untuk memilih lingkungan yang sehat, atau setidaknya membatasi diri dari relasi yang terus menguras tanpa memberi ruang bernafas. Kita tidak harus memutuskan semua orang, tapi kita boleh memilih seberapa dekat dan seberapa jauh. Hidup nyaman juga menuntut kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Tidak semua rencana berjalan mulus, tidak semua harapan terwujud, dan tidak semua usaha berbuah sesuai ekspektasi. Ketika kita menerima bahwa hidup memang seperti itu, ada kelegaan yang muncul. Kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menyesuaikan langkah. Kenyamanan bukan datang dari hidup yang ideal, tapi dari sikap kita terhadap hidup yang nyata. Ketika kita berhenti menuntut hidup selalu sesuai keinginan, kita justru menemukan ketenangan yang lebih stabil. Dalam keseharian, hidup nyaman bisa terasa dari cara kita mengatur waktu dan energi. Kita sering sibuk sepanjang hari, tapi tidak benar-benar hadir dimanapun. Tubuh ada di satu tempat, pikiran melayang kemana-mana. Ketika kita mulai melakukan satu hal dengan penuh perhatian, bahkan hal sederhana seperti minum kopi atau berjalan sebentar, ada rasa utuh yang muncul. Kita tidak lagi merasa hidup berlalu begitu saja. Kenyamanan sering muncul saat kita benar-benar hadir, bukan saat kita terus berlari mengejar sesuatu yang belum tentu kita butuhkan. Hidup nyaman juga berarti kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada kondisi tertentu. Kita tidak menunda merasa cukup sampai punya ini, atau sampai berada di sana. Kita belajar menemukan rasa cukup di tengah proses. Bukan berarti kita berhenti bermimpi, tapi kita berhenti menjadikan mimpi sebagai syarat untuk merasa layak bahagia. Dengan cara ini, hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak terus hidup di masa depan yang belum tentu datang. Ketika kita mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, kenyamanan tidak lagi terasa seperti tujuan yang jauh. Ia hadir dalam momen-momen kecil yang sebelumnya luput kita sadari. Dalam nafas yang lebih tenang, dalam pikiran yang tidak terlalu ribut, dan dalam hati yang tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Semakin jauh kita melangkah, kita akan menyadari bahwa hidup nyaman bukan sesuatu yang instan, tapi proses yang terus bergerak. Ada hari-hari ketika kita sudah merasa cukup stabil, lalu tiba-tiba goyah lagi. Itu bukan kegagalan, tapi bagian dari hidup. Kita sering mengira bahwa kalau sudah menemukan cara hidup nyaman, maka semuanya akan baik-baik saja selamanya. Padahal kenyamanan adalah sesuatu yang perlu dirawat, bukan dicapai sekali lalu selesai. Kita boleh jatuh, lelah, dan bingung lagi, selama kita tahu bagaimana kembali pada diri sendiri. Salah satu hal yang sering mengganggu kenyamanan hidup adalah kebiasaan membandingkan diri. Di era sekarang, kita mudah melihat potongan hidup orang lain dan merasa tertinggal. Kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari cerita mereka. Membandingkan diri hanya akan membuat kita merasa kurang, bahkan ketika sebenarnya kita sudah cukup. Hidup nyaman menuntut kita untuk fokus pada perjalanan sendiri, dengan kecepatan yang sesuai kemampuan. Kita tidak harus tiba di tempat yang sama dengan orang lain, karena tujuan hidup setiap orang tidak pernah benar-benar sama. Hidup nyaman juga sangat dipengaruhi oleh cara kita memaknai kegagalan. Banyak dari kita melihat kegagalan sebagai bukti bahwa kita tidak layak atau tidak mampu. Padahal kegagalan seringkali hanyalah tanda bahwa kita sedang belajar. Ketika kita bisa memandang kegagalan sebagai pengalaman, bukan identitas, beban hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi membawa kesalahan masa lalu kemanapun kita pergi. Kita belajar mengambil pelajaran, lalu melanjutkan hidup tanpa terus menghukum diri sendiri. Hidup nyaman juga mengajarkan kita untuk tidak selalu reaktif terhadap semua hal. Tidak semua komentar perlu dibalas, tidak semua masalah perlu ditanggapi dengan emosi besar, dan tidak semua situasi membutuhkan penjelasan panjang. Dengan memilih respons, kita menjaga energi tetap utuh. Kita berhenti merasa harus selalu membela diri, dan mulai merasa aman dengan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita tidak lagi sibuk meluruskan pandangan orang lain, hidup terasa lebih tenang. Ada kalanya hidup nyaman berarti menerima bahwa kita tidak selalu produktif. Kita bukan mesin yang bisa terus bekerja tanpa jeda. Ada hari-hari di mana yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan, dan itu sudah cukup.
Memberi ruang untuk hari-hari seperti ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Ketika kita berhenti menilai-nilai diri hanya dari seberapa banyak yang kita hasilkan, kita mulai merasakan kebebasan yang selama ini hilang. Dalam proses hidup, kenyamanan juga tumbuh ketika kita mulai menyederhanakan banyak hal. Menyederhanakan harapan, menyederhanakan jadwal, dan menyederhanakan cara berpikir. Kita tidak perlu tahu semua jawaban sekarang. Kita tidak harus mengendalikan semuanya. Dengan menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup, kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersamanya. Anehnya, disitulah kita sering menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Hidup nyaman bukan tentang menyingkirkan semua masalah, tapi tentang membangun kapasitas untuk menghadapi masalah tanpa kehilangan diri sendiri. Kita belajar untuk tetap utuh meski keadaan tidak selalu ramah. Kita belajar untuk kembali pada hal-hal sederhana yang membuat kita merasa hidup. Dalam kesadaran seperti ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai perjalanan yang bisa kita jalani dengan lebih lapang. Pada akhirnya, hidup nyaman adalah tentang hubungan kita dengan diri sendiri. Selama kita terus bermusuhan dengan diri sendiri, hidup akan selalu terasa berat, sebaik apapun kondisi di luar. Tapi ketika kita mulai berdamai, menerima kekurangan, dan menghargai usaha sendiri, ada rasa aman yang tumbuh dari dalam. Rasa aman inilah yang membuat kita tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain atau perubahan keadaan. Kita tahu siapa diri kita, apa batas kita, dan apa yang benar-benar penting. Hidup nyaman juga berarti kita tidak terus hidup di masa lalu atau terlalu jauh di masa depan. Kita belajar hadir di hari ini dengan segala keterbatasannya. Masa lalu cukup dijadikan pelajaran, bukan tempat tinggal. Masa depan cukup dijadikan arah, bukan sumber kecemasan. Ketika kita benar-benar hadir di saat ini, hidup terasa lebih nyata dan bisa dinikmati. Kita tidak lagi melewatkan hari-hari hanya karena sibuk menyesali atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ada keindahan tersendiri ketika kita berhenti mengejar hidup yang sempurna dan mulai merangkul hidup yang apa adanya. Kita berhenti menunggu waktu yang tepat untuk merasa bahagia. Kita berhenti menunda hidup sampai semua rapi. Dalam penerimaan itu, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli atau dipamerkan. Kenyamanan hidup terasa sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya bertahan lama. Hidup nyaman juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan sendiri. Kita belajar mengenali kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, dan kapan harus meminta bantuan. Kita tidak lagi merasa lemah hanya karena butuh orang lain. Justru dengan mengakui keterbatasan, kita hidup lebih jujur dan manusiawi. Kenyamanan bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu, tapi tentang tahu kapan harus bersandar. Ketika kita menjalani hidup dengan kesadaran seperti ini, perlahan kita berhenti mengejar validasi. Kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada pujian atau pengakuan. Kita merasa cukup dari dalam. Dan rasa cukup itu membuat hidup terasa lebih stabil. Kita tetap bisa menikmati apresiasi, tapi tidak hancur ketika tidak mendapatkannya. Dengan cara ini, hidup tidak lagi terasa seperti naik turun yang melelahkan. Hidup nyaman bukan berarti hidup tanpa tantangan. Tantangan akan selalu ada, tapi cara kita menghadapinya berbeda. Kita tidak lagi panik berlebihan, tidak lagi menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Kita menghadapi hidup dengan sikap yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih penuh pengertian. Kita tahu bahwa kita sedang bertumbuh, bukan tertinggal. Ketika semua ini mulai menyatu dalam keseharian, hidup terasa lebih ramah. Kita bangun pagi dengan perasaan yang lebih ringan, menjalani hari dengan kesadaran, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kita berhenti mempersulit diri sendiri. Disitulah hidup nyaman benar-benar terasa, bukan sebagai tujuan yang jauh, tapi sebagai cara kita berjalan setiap hari. Seringkali kita baru menyadari betapa pentingnya hidup nyaman justru setelah tubuh dan pikiran memberi sinyal kelelahan. Saat tidur tidak lagi benar-benar menyegarkan, saat hal-hal kecil terasa mengganggu, dan saat semangat yang dulu ada kini terasa jauh. Di momen seperti itu, hidup seakan meminta kita berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya kemana kita selama ini berlari? Banyak dari kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati prosesnya. Kita ingin cepat sampai, padahal tidak pernah benar-benar menikmati perjalanan.
Hidup nyaman hadir ketika kita berhenti terburu-buru dan mulai memberi ruang pada diri sendiri untuk bernapas. Kenyamanan hidup juga berkaitan erat dengan cara kita menghadapi perubahan. Hidup tidak pernah statis, dan seringkali perubahan datang tanpa permisi. Ada rencana yang gagal, hubungan yang berubah, dan kondisi yang tidak sesuai harapan. Ketika kita terlalu kaku, setiap perubahan terasa seperti ancaman. Tapi ketika kita belajar lebih lentur, perubahan bisa menjadi bagian alami dari hidup. Hidup nyaman bukan berarti semuanya tetap sama, tapi kita cukup kuat dan sadar untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Dalam banyak kasus, ketidaknyamanan hidup muncul karena kita terlalu sering memaksakan standar yang tidak realistis. Kita ingin selalu kuat, selalu benar, selalu berhasil, dan selalu terlihat baik-baik saja. Padahal menjadi manusia berarti memiliki hari baik dan hari buruk. Ketika kita mengizinkan diri untuk tidak sempurna, ada kelegaan yang muncul. Kita tidak lagi merasa gagal hanya karena hari ini tidak seproduktif kemarin. Kita mulai memahami bahwa nilai diri tidak berubah hanya karena performa kita sedang menurun. Hidup nyaman juga tumbuh dari kebiasaan mendengarkan diri sendiri sebelum orang lain. Kita terlalu sering mengabaikan sinyal tubuh dan perasaan demi memenuhi ekspektasi luar. Kita berkata iya padahal ingin menolak. Kita terus berjalan padahal butuh berhenti. Lama-kelamaan, jarak antara diri kita dan apa yang kita jalani semakin jauh. Dengan belajar mendengarkan diri sendiri, kita mulai hidup lebih selaras. Keputusan yang kita ambil terasa lebih ringan karena berasal dari kesadaran, bukan paksaan. Dalam keseharian, kenyamanan hidup seringkali terasa dari cara kita mengelola emosi. Bukan dengan menekan atau menolak emosi negatif, tapi dengan mengizinkannya hadir tanpa mengambil alih kendali. Kita boleh merasa sedih tanpa merasa lemah, merasa marah tanpa harus melukai, dan merasa kecewa tanpa harus putus asa. Ketika kita memberi ruang pada emosi, kita tidak lagi takut pada diri sendiri. Hidup terasa lebih jujur dan utuh. Hidup nyaman juga berarti kita berhenti menunda hidup sambil menunggu versi ideal dari diri sendiri. Kita tidak harus menjadi versi terbaik dulu baru boleh menikmati hidup. Kita bisa menikmati hidup sambil bertumbuh. Dengan cara ini, hidup tidak terasa seperti beban yang harus diselesaikan, tapi pengalaman yang bisa dinikmati sambil berjalan. Kenyamanan bukan hadiah di akhir perjalanan, tapi teman yang menemani sepanjang jalan. Pelan-pelan, kita akan menyadari bahwa hidup nyaman tidak membutuhkan perubahan besar yang dramatis. Ia hadir dari kesadaran kecil yang dilakukan berulang. Dari cara kita bangun pagi, dari cara kita berbicara pada diri sendiri, dan dari cara kita memperlakukan waktu serta energi. Disitulah hidup mulai terasa lebih ramah dan bisa dijalani dengan hati yang lebih tenang. Ada saatnya kita perlu mengakui bahwa hidup terasa tidak nyaman bukan karena hidupnya salah, tapi karena cara kita menjalaninya terlalu penuh tekanan. Kita ingin mengendalikan terlalu banyak hal, termasuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, sesuai waktu, dan sesuai harapan. Ketika kenyataan tidak sejalan, kita merasa gagal. Hidup nyaman hadir ketika kita mulai membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang perlu kita lepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tidak terus menguras energi pada hal yang tidak bisa kita ubah. Banyak dari kita menghabiskan waktu memikirkan masa lalu yang tidak bisa diperbaiki atau masa depan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, hari ini terasa kosong dan melelahkan. Ketika kita mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, hidup terasa lebih sederhana. Kita berhenti memikul beban yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Hidup nyaman juga berkaitan dengan keberanian untuk hidup sesuai nilai, bukan sekadar mengikuti arus. Kita sering melakukan banyak hal bukan karena kita percaya itu penting, tapi karena takut tertinggal atau tidak diterima. Lama-kelamaan, hidup terasa hampa karena kita menjalani hidup orang lain. Dengan mengenali apa yang benar-benar kita anggap bermakna, kita mulai membuat pilihan yang lebih jujur. Hidup terasa lebih selaras, karena apa yang kita lakukan sejalan dengan apa yang kita yakini. Dalam hubungan sosial, hidup nyaman berarti kita tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang. Kita menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami atau menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. Ketika kita berhenti mengejar penerimaan universal,
ada ruang lega yang terbuka. Kita lebih fokus membangun hubungan yang tulus dan saling menghargai. Hidup terasa lebih ringan karena kita tidak lagi terus-menerus mengedit diri sendiri. Kenyamanan hidup juga muncul ketika kita belajar menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Kesendirian memberi kita ruang untuk mengenal diri sendiri tanpa gangguan. Kita bisa mendengar pikiran, merasakan perasaan, dan memahami kebutuhan tanpa tekanan luar. Dengan hubungan yang sehat dengan diri sendiri, kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada orang lain. Kita merasa utuh, baik bersama orang lain maupun saat sendiri. Hidup nyaman bukan berarti kita selalu tenang, tapi kita tahu bagaimana kembali menenangkan diri. Kita memiliki cara untuk merawat diri ketika keadaan tidak bersahabat. Kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Dengan kesadaran ini, hidup tidak lagi terasa liar dan menakutkan. Kita mungkin tidak mengendalikan semua kejadian, tapi kita bisa memilih sikap dalam menghadapinya. Ketika kita menjalani hidup dengan ritme yang lebih jujur, kenyamanan tidak lagi terasa asing. Ia hadir dalam bentuk kelegaan kecil, dalam keputusan yang tidak lagi dipenuhi penyesalan, dan dalam hari-hari yang mungkin sederhana, tapi terasa utuh. Hidup tidak harus selalu istimewa untuk terasa nyaman. Cukup dijalani dengan kesadaran dan penerimaan. Dalam perjalanan hidup, ada masa di mana kita merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Melihat pencapaian mereka, membuat kita bertanya-tanya apakah kita sudah cukup. Perasaan ini wajar, tapi jika dibiarkan, ia bisa menggerogoti kenyamanan hidup. Kita lupa bahwa setiap orang berjalan dengan jalurnya sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada suatu titik tidak pernah sama. Ketika kita berhenti membandingkan garis waktu, hidup terasa lebih adil. Hidup nyaman juga menuntut kita untuk lebih peka terhadap kelelahan emosional. Tidak semua lelah terasa di tubuh. Ada lelah yang datang dari terlalu banyak memikirkan, terlalu sering menahan, dan terlalu lama mengabaikan diri sendiri. Lelah seperti ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur. Ia butuh kejujuran, batas yang jelas, dan keberanian untuk berkata tidak. Dengan mengenali jenis kelelahan ini, kita bisa merawat diri dengan cara yang lebih tepat. Dalam banyak hal, kenyamanan hidup muncul saat kita berhenti mencari makna besar dalam setiap kejadian. Tidak semua hal harus berarti sesuatu. Ada hari-hari yang memang biasa saja, dan itu tidak masalah. Ketika kita berhenti memberi tekanan berlebihan pada hidup, kita bisa menikmati momen tanpa harus memaknainya secara mendalam. Hidup terasa lebih ringan karena kita tidak terus-menerus memikul beban eksistensial. Hidup nyaman juga tumbuh ketika kita mulai bersyukur tanpa memaksa diri untuk selalu positif. Bersyukur bukan berarti menutup mata dari kesulitan, tapi mengakui bahwa di tengah kesulitan masih ada hal-hal kecil yang bisa kita hargai. Dengan cara ini, kita tidak menyangkal realitas, tapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Kita berdiri di tengah, dengan pandangan yang lebih seimbang. Ada kebebasan tersendiri ketika kita berhenti mendefinisikan diri hanya dari satu peran atau satu pencapaian. Kita bukan hanya pekerjaan kita, bukan hanya masa lalu kita, dan bukan hanya kesalahan kita. Kita adalah proses yang terus bergerak. Dengan melihat diri sebagai proses, kita memberi ruang untuk berubah tanpa merasa kehilangan identitas. Hidup terasa lebih fleksibel dan penuh kemungkinan. Kenyamanan hidup juga sangat dipengaruhi oleh cara kita memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri. Kita sering lebih keras pada diri sendiri dibanding pada orang lain. Kita mengingat kesalahan lama seolah itu satu-satunya hal yang mendefinisikan kita. Ketika kita belajar memaafkan diri sendiri, kita melepaskan beban yang tidak perlu. Hidup terasa lebih lapang karena kita tidak lagi terus membawa masa lalu ke hari ini. Pelan-pelan, hidup nyaman terasa bukan sebagai sesuatu yang harus dicari mati-matian, tapi sebagai sesuatu yang muncul ketika kita berhenti melawan diri sendiri. Kita berjalan dengan langkah yang lebih tenang, dengan hati yang lebih terbuka, dan dengan pikiran yang tidak terlalu ribut. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa hidup nyaman bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang mengubah cara kita berada di dalamnya. Dunia akan tetap bergerak cepat, tuntutan akan tetap ada, dan ketidakpastian tidak akan hilang. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon semuanya. Dengan kesadaran itu, hidup terasa lebih bisa dijalani tanpa terus merasa terancam. Hidup nyaman juga berarti kita berhenti memusuhi rasa takut. Rasa takut tidak selalu musuh.
Seringkali ia hanya penanda bahwa kita sedang melangkah ke wilayah yang belum dikenal. Ketika kita berhenti melawan rasa takut dan mulai mendengarkannya, kita bisa bergerak dengan lebih hati-hati tanpa harus berhenti total. Hidup terasa lebih aman karena kita tidak memaksa diri melampaui batas tanpa persiapan. Dalam keseharian, kenyamanan hidup sering muncul dari rutinitas kecil yang menenangkan. Rutinitas bukan penjara, tapi jangkar. Ia memberi kita rasa stabil di tengah perubahan. Dengan rutinitas yang sehat, kita tidak harus terus mengambil keputusan besar setiap hari. Energi kita tersimpan dan pikiran lebih tenang. Hidup terasa lebih tertata tanpa harus kaku. Hidup nyaman juga menuntut kita untuk berdamai dengan fakta bahwa tidak semua hal bisa dipahami sekarang. Ada kejadian yang maknanya baru terasa jauh di depan. Ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu mengerti, kita memberi ruang pada hidup untuk berjalan dengan caranya sendiri. Kita tetap melangkah meski belum semua jelas, dan itu tidak apa-apa. Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti mengukur hidup dengan standar orang lain. Kita mulai membuat definisi sendiri tentang apa arti cukup, apa arti berhasil, dan apa arti bahagia. Dengan definisi yang lahir dari dalam, hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi mengejar sesuatu hanya karena terlihat bagus di mata orang lain. Hidup nyaman pada akhirnya adalah tentang rasa pulang. Pulang ke diri sendiri, ke nilai yang kita yakini, dan ke ritme yang membuat kita bernafas lega. Kita mungkin tidak selalu tahu kemana hidup akan membawa kita, tapi kita tahu bahwa kita berjalan dengan kesadaran. Dengan itu, hidup terasa lebih ramah, lebih manusiawi, dan layak dijalani. Ketika kita menjalani hidup dengan cara ini, kenyamanan tidak lagi terasa rapuh. Ia mungkin goyah sesekali, tapi tidak mudah runtuh. Kita tahu bagaimana kembali, bagaimana merawat diri, dan bagaimana melanjutkan langkah tanpa kehilangan arah. Disitulah, hidup nyaman benar-benar menjadi bagian dari keseharian, bukan sekedar harapan, tapi pengalaman yang terus kita bangun setiap hari.